Perkembangan teknologi semakin bergerak pesat. Dengan satu langkah mudah, setiap orang dapat menjelajah dunia melalui perangkat komunikasi elektronik yang biasa disebut dengan gadget. Mutlak diperlukan suatu kesadaran untuk bijak menggunakan gadget. Pilihan ada di ujung jari, apakah terseret efek negatif kemajuan teknologi komunikasi atau justru mengambil manfaatnya secara positif. Semakin maju sistem operasi atau perangkat yang digunakan dalam setiap gadget, semakin meningkatkan kemudahan serta kepraktisan dalam aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi atau membaca berita, berbisnis, hingga bermain game. Di era teknologi yang begitu berkembang dengan cepat seperti saat ini, manusia tidak bisa terlepas oleh sarana komunikasi. Salah satunya adalah gadget. Gadget adalah suatu alat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi yang praktis untuk mempermudah dan membantu aktivitas manusia. Seperti televisi, komputer, laptop, smartphone, tab, iPod, dan lain sebagainya. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet pada tahun 2010 hanya 42 juta jiwa. Tahun demi tahun jumlah pengguna internet terus melonjak. Tahun 2014, pengguna internet mencapai 107 juta jiwa, dan di tahun 2015 mencapai 139 juta jiwa. Beragam gadget yang paling sering digunakan untuk mengakses internet biasanya adalah perangkat yang berlayar yang juga digunakan untuk bertukar informasi. Smartphone adalah perangkat yang paling banyak digunakan. Penggunanya mencapai 85%, sementara pengguna laptop atau netbook mencapai 32%. Pengguna PC atau komputer 14%, dan pengguna tablet sekitar 13%. Setiap tahun, gadget terus melakukan inovasi dan pembaharuan, mulai dari bentuk fisik atau hardware, hingga aplikasi atau software. Perkembangan teknologi memang sangat mempermudah komunikasi. Pemerintah juga memanfaatkan kecanggihan dari perkembangan zaman. Smart City adalah suatu software yang dapat menampung aspirasi warga sehingga dapat berkomunikasi dengan pemerintah setempat secara online. Ya, jadi sejak setahun yang lalu ya, kita juga baru setahun melaunching Smart City ya. Smart City ini bisa dikatakan adalah sebuah konsep bagaimana kita pemerintah ini bisa lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan tentunya juga bersama-sama masyarakat dan juga pihak swasta. Jadi Smart City ini bukan hanya sekedar milik pemerintah, tetapi juga kolaborasi bareng dengan masyarakat, juga dunia swasta. Pertama, bahwa kita nggak ingin Smart City itu hanya kotanya saja yang pintar, tapi masyarakatnya juga harus pintar. Ya, pintar yang memanfaatkan, memilih-milih mana akses yang bisa diakses, itu informasi yang bisa diakses. Contohnya, sekarang kan berkembang media sosial ya. Media sosial kita bisa curhat dan sebagainya di sana. Nah, dibandingkan Anda curhat di tempat yang tidak pas, ya sebaiknya Anda curhat kepada pemerintah. Contoh untuk melaporkan kondisi yang ada di jalan seperti sampah, macet, dan sebagainya. Kita fasilitasi dengan menggunakan aplikasi yang berbasis media sosial tadi. Wujudnya adalah partisipasi warga. Warga melaporkan kondisi lingkungannya. Jadi kita punya jutaan pasang mata sekarang di DKI Jakarta. Kita mengajak masyarakat untuk partisipasi, melapor, dan kita merespon berbagai macam problem yang ada di masyarakat tadi. Smart City adalah aplikasi yang membuat kota Jakarta menjadi lebih maju dalam berkomunikasi. Warga tinggal memfoto hal yang kurang baik yang terjadi di kota Jakarta atau keluhan Anda kepada pemerintah terkait. Laporannya masuk akan diproses dan diverifikasi dari dinas atau pemerintah setempat yang bertanggung jawab, seperti lurah. Ya, kantor kelurahan yang akan menerima laporan tersebut
lalu mengarahkan timnya yang sesuai dengan pekerjaan atau bidangnya. Seperti membersihkan sampah, menanggulangi banjir, menertibkan pedagang kaki lima yang liar, dan lain sebagainya. Diharapkan Smart City dapat menjadikan kota Jakarta lebih bersih, indah, dan juga tertib. Kemudian yang ini adalah yang tadi saya sebut adalah laporan masyarakat. Jadi yang warna merah itu belum direspon oleh petugas yang ada di sana. Bisa coba kita dekatkan laporan. Iya, ya silakan. Yang ini yang paling besar ya, yang warna merah. Terus kemudian yang kuning ini sedang proses. Dan yang hijau yang sudah ditindaklanjuti oleh petugas. Ini terbuka oleh masyarakat, bisa akses melalui smartcity.jakarta.go.id. Dan kalau merahnya ini kelamaan, petugas yang ada di sini lah yang akan menelpon supaya ini segera ditindaklanjuti. Ya, ini contoh adalah sampah, tumpukan sampah ya, masyarakat. Kemudian bisa kita lihat tindak lanjutnya. Coba diklik, sampahnya sudah hilang. Sudah diambil oleh ditindaklanjuti oleh petugas. Tidak hanya membantu dari sisi keteraturan dalam pemerintah, perkembangan teknologi dan informasi juga mempermudah aktivitas di dunia bisnis. Beragam produk semakin mudah untuk dijual, dicari, ataupun dibeli dalam bisnis online. Mulai dari produk kerajinan tangan, makanan, produk furniture, otomotif, buku, elektronik, dan masih banyak lagi. Bukalapak.com adalah salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual beli, menyediakan sarana jual beli dari produsen ke konsumen ataupun konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun dalam jumlah yang banyak. Siapapun boleh jual, bahkan yang lulusan SD ataupun itu pembantu pun sekarang sudah banyak yang jualan di Bukalapak gitu, karena saking mudahnya tinggal register, ngisi 4 form langsung bisa jualan saat itu juga dan punya pasar akses secara nasional gitu. Jadi itu menurut saya mudah sekali sih. Beda dengan dulu kan, kalau misalkan usaha online kan, usaha kan pertama modalnya besar, terus kemudian harus beli domain atau apa. Tapi hari ini Bukalapak menyajikan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Bahkan untuk jualan online pun tidak perlu mikir. Karena kita sudah bantu semuanya, dari transaksi, pengiriman, terus kemudian sampai dengan pelayanan customer pun kita bantu gitu. Tahun 2010 live-nya kita. Idenya 2009, terus live-nya 2010 dengan misi bagaimana bisa untuk memajukan usaha-usaha kecil yang jumlahnya jutaan dan itu tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena saya lihat banyak di Indonesia itu UKM atau usaha itu yang dari dulu kecil sampai sekarang puluhan tahun masih aja kecil gitu. Jadi berangkat dari kegelisahan dan memang pengen bagaimana bisa mengangkat derajat usaha-usaha yang kecil di Indonesia, dan saya yakin jumlahnya kalau berdasarkan data pemerintah kan 50 juta ya Mas. 50 juta jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di UKM. Jadi datanya apa? Jumlah penduduknya sangat besar dan saya pengen bikin sesuatu yang bisa bantuin mereka gitu. Kebetulan kemampuan saya IT, saya lulusan informatika ITB, bisa bikin software. Saya mikir gimana emang menghubungkan dua hal ini ya. Akhirnya muncullah ide Bukalapak. Sekarang jumlah usaha kecil di Bukalapak itu sekitar 500.000 Mas. Dan itu menurut saya keunggulan Bukalapak yang luar biasa besar, karena mungkin masyarakat Indonesia yang ingin belanja nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dulu belanja harus ke waktu saya kecil belanja harus ke kota gitu kan, jauh sekali gitu loh. Belum tentu barangnya ada pula gitu. Nah sekarang hari ini tinggal buka Bukalapak,
itu langsung pasarnya nasional. Itu dari sisi pembeli. Dari sisi pembeli mereka bisa mendapatkan akses produk secara nasional dan harganya sangat bersaing. Karena sebenarnya yang menarik, nah ini baru sisi penjual nih. Dari sisi penjual adalah mereka berkumpul tuh di pasar. Kalau yang namanya pasar itu berkumpul Mas, itu kan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Mas jualan barang 100.000, di sebelah jualan barang 90.000. Aku milih yang 90.000 ya. Tapi yang 90.000 pun belum tentu laku juga karena layanannya bagus nggak? Mereka kompetisi yang terjadi. Pasarnya iya, pasarnya terbuka, tapi mereka harus berkompetisi memberikan layanan yang terbaik. Pengennya nanti harapannya mereka bisa bermimpi suatu saat anaknya kuliah, terus melanjutkan bisnisnya lebih besar lagi, lebih besar, sehingga Indonesia bisa lebih maju sih. Tidak banyak yang menyangka dari sekedar hobi belaka menjadi sebuah ladang berkah. Ya, dari hobinya bermain game, Monica Carolina atau yang sering disapa dengan Nixia menjadi seorang game wanita profesional. Tahun 2008, ia memutuskan untuk mendalami dan menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. Nixia, perempuan yang berusia 24 tahun ini ingin mengubah citra game online yang biasanya dianggap sebagai kegiatan yang tidak serius atau sekedar sarana rekreasi menjadi profesi yang cukup menghasilkan. Dari pekerjaannya, ia mampu mendapat penghasilan puluhan juta rupiah. Sejak kapan dan game tipe apa yang Nixia mainkan? Gaming team yang lebih serius, terus ketemu teman-teman cewek yang sesama gamer juga. Dan di sana kita seriusin bikin timnya, ikut turnamen, kompetisi game apa aja yang jenisnya FPS. Gitu. First person shooter, terus kayak sebutnya tembak-tembakan lah. Oke, baik. Kemudian bagaimana Nixia menjadikan hobi Nixia, yaitu bermain game, bisa menjadi mata pencaharian? Gimana ya? Bonus mungkin buat Nixia. Soalnya pas awalnya bikin nggak ada niat sama sekali buat dapetin sponsor atau jadiin profesi, itu nggak ada, cuma jalanin hobi aja karena suka main game, terus ketemu teman-teman yang bisa main game juga dan seneng ngetes skill kita tuh di kompetisi kayak gimana, sejauh apa gitu. Malah ya beruntung bisa ada vendor brand komputer yang tertarik sama tim kita gitu. Saat ada turnamen atau kejuaraan game, Nixia bersama timnya berlatih dengan giat. Layaknya orang bekerja sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Jumat dengan maksimal 8 jam kerja per harinya. Kalau lagi ada turnamen, kita sampai 8 jam sehari. Tapi kalau lagi nggak banyak turnamen, ya mungkin kita bisa kurangi sampai 3 sampai 5 jam. Itu tergantung. Tapi gimana ya? Di tim profesional, hampir semua tim gaming profesional udah pasti kan profesi mereka main game ya 8 jam sehari. Mungkin orang kalau yang nggak profesional malah ada yang kecanduan sampai 12 jam sehari atau lebih gitu kan. Tapi ini di tim profesional kita batasin aja 8 jam sehari, selebihnya bisa bagi waktu lagi antara teman, sekolah, pekerjaan atau keluarga gitu. Ya anggap aja kayak kerja kantoran sih, kan pasti 8 jam. Ini kita juga latihannya 8 jam. Ya, kerja keras membuat Nixia diundang ke Taiwan untuk mengunjungi pameran komputer yang juga menjadi sponsornya untuk bekerja. Di sana, Nixia sempat memenangkan kompetisi game yang lawannya dari berbagai negara. Itu bukan kompetisi besar sebenarnya, itu cuma Nixia aja lagi diundang oleh MSI ke Taiwan. Di sana lagi ada pameran IT terbesar se-Asia. Dan kita ngumpul di sana, dibukalah mini turnamen, mini kompetisi, mainnya CSGO. Dan timnya pun random, nggak tahu, ada yang teman satu tim, ada yang asal Swedia, ada yang asal Filipina, dan karena main aja tiba-tiba juara 1. Oke, baik. Untuk manajemen waktu sendiri, bagaimana bisa mengatur antara keluarga, antara game, dan juga aktivitas sehari-hari Nixia itu bagaimana? Kalau lagi jarang kita nggak sampai 8 jam juga sih. Oke, Sabtu Minggu? Justru di hari kerja, Senin sampai Jumat. Kita Sabtu Minggu free, bebas. Mau main game boleh, nggak main game juga boleh untuk timnya.
Kalau Nixia sendiri Sabtu Minggu biasanya kemana? Sabtu Minggu biasanya Sabtu Minggu baru jalan Quality sama time. keluarga, quality time, baru ya shopping lah, baru pokoknya Sabtu Minggu bisa di luar rumah lah. Selain mendapat penghasilan, Nixia juga dapat meningkatkan ilmu dan nilai akademiknya sewaktu ia di bangku sekolah. Banyak hal yang kita bisa pelajarin dari situ, selain bahasa Inggris yang kita bisa nambah kosakata kita jadi bertambah gitu. Terus banyak pengetahuan misalnya history zaman dulu kayak gimana, kan nggak semuanya fiktif, beberapa juga ada yang kenyataan yang diambil di game. Kalau pelajaran mungkin paling bagus emang di pelajaran komputer sama bahasa Inggris. Daripada teman-teman yang lain sih mungkin bisa bilang nih saya paling atas nilainya kalau di situ. Perkembangan teknologi, IT, dan juga gadget itu terus maju, nggak bisa direm. Nah, harapannya Nixia terkait dengan pekerjaan Nixia sekarang itu ke depan seperti apa? Harapannya ya mungkin biar pemain game atau atlet yang main game di Indonesia ini lebih dilirik pemerintah, supaya kalau kita ikutan di kejuaraan yang internasional pemerintah bisa support, karena kan mereka juga membawa nama Indonesia gitu. Bermain game itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi kalau kita bisa menghasilkan dari game. Ya, kecanggihan teknologi tentu mempermudah segala aktivitas manusia. Namun perlu diketahui, ibarat dua sisi mata uang logam, perkembangan gadget juga memberikan dua dampak bagi penggunanya, dampak positif dan dampak negatif. Jika seseorang kecanduan atau ketergantungan dari gadgetnya, tentu akan merusak kehidupan orang itu sendiri. Seiring perkembangan zaman, globalisasi, teknologi, IT, dan segala macam perangkat, terutama juga gadget, itu apakah dapat mengganggu hubungan keluarga, masyarakat satu dengan yang lain, dan juga timbul adanya antisosial. Menurut Mbak Nina gimana tanggapannya? Mungkin pertama, kalau menjadi antisosial belum tentu gitu ya, tapi memang berkurang nih kesempatan yang tadinya suka ngumpul rame-rame, sekarang menjadi lebih suka untuk menyendiri atau hanya dalam kelompok kecil saja gitu. Dan salah satunya memang antara lain karena gadget gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dari alat yang kecil saja ini seseorang tuh bisa mendapatkan begitu banyak manfaat, mulai dari bertukar pesan ya, mencari informasi, mencari kesenangan ya lewat games dan segala macamnya, dan semua itu dengerin musik dan lain sebagainya, semua itu hanya dalam satu alat yang kecil itu saja gitu. Dan kadang-kadang alat ini ya, si gadget ini menjadi dipergunakan secara berlebihan, dan akhirnya justru membuat si orang ini tidak terlalu tertarik lagi untuk berhubungan dengan orang lain, lebih suka untuk berhubungan dengan orang-orang di dalam dunia maya gitu, atau dengan bermain saja di dalam gadgetnya saja. Sementara itu, ketika berhubungan dengan orang lain, memang secara alamiah memang pasti akan ada beberapa masalah ya, ada beberapa konflik yang terjadi. Contohnya, ketika kita salah bicara dengan orang lain, maka orang lain mungkin akan marah. Padahal kalau misalnya kita katakanlah bukan main ya, tapi misalnya kita menggunakan gadget kita untuk main games gitu ya. Kalaupun tokoh di dalam games itu kalah atau menang, itu tidak ada hubungan secara personal dengan kita gitu, tidak betul-betul menyakiti hati kita gitu. Jadi orang akhirnya merasa jadi jauh lebih nyaman gitu ketika berhubungan dengan gadget dibandingkan dengan orang lain. Walaupun begitu, saya harus bilang ini bukan sesuatu yang baik jika terus-terusan seperti ini. Karena bagaimanapun kita hidup sebagai makhluk sosial, kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tetap membutuhkan bantuan yang secara langsung gitu ya dari orang lain. Kita juga butuh kesenangan dari orang lain gitu, dan bagaimanapun hidup kita itu memang akan terpengaruh sekali dengan adanya orang lain. Gadget itu bagaimanapun ada banyak sekali keterbatasannya, juga banyak kerugiannya, sehingga tidak bisa kita jadi kecanduan dengan gadget.
Dengan segala macam banyak aplikasi dan juga kepraktisan yang dibungkus oleh gadget, apakah itu juga bisa membuat orang menjadi malas bergerak dan juga tentunya mempengaruhi kesehatan orang tersebut menjadi menurun? Sebetulnya ketika kita sangat banyak menggunakan gadget, memang betul terpengaruh gitu secara emosional. Terpengaruhnya seperti apa? Pertama, dalam gadget ini kan kita dengan cepatnya gitu, misalnya mendapat informasi dengan cepatnya, menghubungi orang lain baik lewat telepon ataupun lewat pesan tertulis gitu ya, sehingga itu kan memantapkan budaya instan gitu sebetulnya yang ada di kita. Akhirnya orang menjadi tidak terlalu sabar untuk melakukan hal-hal yang berproses. Berbagai macam masalah kesehatan yang bisa dia alami, yang lebih berisiko dia alami. Contohnya obesitas, karena dia kurang bergerak gitu ya, atau beberapa gangguan yang kabarnya juga terkait gitu karena kita kurang bergerak, misalnya diabetes gitu ya, atau berbagai masalah lain. Nah, ada pula sebetulnya dengan kita banyak menggunakan gadget itu kan berarti ada banyak radiasi gitu dan lain sebagainya, itu akan yang kabarnya juga bisa berpengaruh terhadap otak gitu, contohnya seperti itu, sehingga ada kaitannya dengan kesehatan. Bagaimana Mbak tips dan triknya juga untuk mengelola atau pemakaian gadget dengan bijak? Yang orang tua harus ingat adalah ada beberapa batasan memang dalam menggunakan gadget dan smartphone untuk anak-anak ya. Pertama, batasan usia. Kalau di bawah 2 tahun itu sebetulnya sama sekali tidak perlu menggunakan segala macam teknologi berlayar, mulai dari TV, gadget, terus kemudian tablet ya, terus laptop dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Antara 2-6 tahun maksimal 1 jam dan 6 tahun ke atas sebetulnya maksimal 2 jam. Pada anak-anak yang sudah SMP dan SMA, kadang-kadang mereka memang memiliki banyak sekali tugas yang harus dikerjakannya dengan laptop atau komputer dan lain sebagainya. Tentunya waktunya juga perlu diatur sehingga tidak berlebihan di situ. Nah, pembatasan lain adalah pembatasan isinya. Jadi kita harus tahu. Perkembangan teknologi memang membantu kehidupan kita dalam berbagai aspek. Namun, kita harus memilah kebutuhan dan hal apa yang penting bagi kita yang dapat dibantu dengan gadget. Oke, baik. Iya, terima kasih. Kitalah yang menggunakan teknologi dan mengatur beragam fitur dalam gadget. Hindarilah ketergantungan yang berlebihan dan mari bijak menggunakan teknologi.